Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan pagi hari ini bertema lakukanlah kewajiban kita dalam hal persepuluhan. Bacaan firman terambil dari Maliaki pasal 3 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Abraham telah mencontohkan kepada kita para keturunannya untuk memberikan persepuluhan dari semuanya kepada Melkisedek, Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi, setelah ia diberkati olehnya. Kejadian pasal 14 ayat 18-20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ada berbagai penafsiran perihal persepuluhan ini, dan karenanya banyak orang Kristen yang menjadi bingung, dan lebih fatalnya, mereka tidak lagi memberikan persepuluhannya ke gereja di mana mereka beribadah. Topik ini tidaklah mungkin dapat dibahas lebih detail melalui renungan singkat ini, tetapi setidaknya kita bisa sedikit mengerti dan melakukannya. Tentunya setiap denominasi gereja punya anggaran dasar atau tata gereja masing-masing, yang di dalamnya mengatur banyak hal berkaitan dengan denominasi tersebut, termasuk mengatur dalam hal keuangan, khususnya persepuluhan. Demikianlah dengan saya pembuat renungan ini, yang tentunya berpatokan kepada aturan denominasi saya yang sangat meyakini Alkitab adalah firman Allah sebagai kaidah kerja dan Roh Kudus sebagai kendali kerja. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di mana harta kita berada, maka disitulah hati kita berada. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena itulah Tuhan mau agar dengan harta yang ada pada kita, kita pakai untuk memuliakan Allah. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan Tuhan pun berkata agar kita didapati setia dengan harta orang lain, supaya harta kita sendiri akan diserahkan kepada kita. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Tidak setia dalam harta orang lain saja ada akibat yang buruk bagi hidup kita. Maka terlebih lagi apabila kita tidak setia dengan hartanya Tuhan yang dititipkan kepada kita. Kita bukanlah pemilik, kita hanyalah pengelola yang dipercayakan Tuhan. Kita juga hanyalah bendahara-bendahara yang Tuhan percayakan. Ingatlah, Tuhan ingin melihat apakah kita para bendaharanya yang dapat dipercaya ataukah tidak. Lukas pasal 16 ayat 1 dan 2. Tuhan berkenan apabila kita memuliakan Tuhan dengan harta yang dipercayakannya, antara lain melalui persembahan persepuluhan dan persembahan khusus yang kita persembahkan kepada Tuhan. Persepuluhan adalah 10% dari 100% penghasilan kita, dan persembahan khusus adalah persembahan-persembahan lainnya yang diambil dari 90% yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tentang kedua persembahan tersebut, firman Tuhan sangat jelas dan tegas kepada kita. Maliaki 3 ayat 7-8. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus,
Tuhan dengan sangat lantang menantang kita untuk mencobainya dalam hal memberikan persepuluhan. Karena itu ada janji berkat yang luar biasa bagi yang taat, tetapi sebaliknya ada kutuk bagi yang tidak taat. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.